Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Mu Mengyi, Sue Ziyan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Huang Futingfeng, Kesinyi, Luren, dan yang lainnya juga telah pulih dari cedera mereka. Pada saat ini, kekuatan mereka telah kembali ke kondisi puncaknya. Di antara para jenius ini, kecuali Sue Ziyan dan Mu Mengyi yang samar-samar menyentuh penghalang alam penyempurnaan jiwa, yang lain telah menyentuh penghalang lapisan pertama alam penyempurnaan jiwa, tetapi saat ini, kurang dari setengah tahun sebelum akhir persidangan, semua orang mengambil keputusan dan akan memasuki jurang pemakaman para dewa terlebih dahulu. Perburuan harta karun adalah prioritas utama. Setelah persidangan selesai, tidak akan terlambat untuk meningkatkan ranah. Tan Yun yang sedang duduk bersila, baru saja membuka matanya dan bangkit. Sue Ziyan berlari ke arah Tan Yun dengan antisipasi, "Kakak ipar, kapan kita akan pergi ke jurang pemakaman para dewa?" ucap dari Sue Ziyan. Sue Ziyan berbicara tentang pekerjaan, tentu saja, merujuk pada fakta bahwa singa naga emas yang melindungi diri sendiri dan orang lain, ikut menuju ke jurang pemakaman para dewa. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Mengyi datang ke sisi Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Ziyan, kamu lupa apa yang Tan Yun katakan bahwa ketika murid dan Mei menerobos tingkat pertama penyempurnaan jiwa, mereka akan pergi ke jurang pemakaman para dewa," ucap dari Mu Mengyi. "Tidak, aku hanya tidak sabar." Sebelum Sue Ziyan bisa menyelesaikan kata-katanya, aura kuat memenuhi sekeliling. Tan Yun dan yang lainnya menoleh untuk melihat ke samping, tetapi tidak jauh, Gongsun Ruoxi, duduk bersila, dengan rambut hitam bergerak tanpa angin, memancarkan nafas tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa. "Saya telah dipromosikan." "Oh, perasaan yang luar biasa," ucap dari Sue Ziyan berseru. Huang Futingfeng, Kesinyi, dan Jun Wangpei juga menatap Gongsun Ruoxi dengan kaget. Seperti yang kita semua tahu, jika seorang kultivator di alam jiwa janin ingin memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, ia perlu menggabungkan jiwa surgawi, jiwa bumi, jiwa kehidupan, jiwa surgawi, jiwa roh, kekuatan, pusat, jiwa, jiwa halus, dan jiwa kepahlawanan. 3 jiwa dan 7 jiwa ini, disempurnakan menjadi jiwa janin pertama di kolam roh, membuat jiwa janin pertama memberi kehidupan. Ini adalah pemurnian jiwa. Yang disebut pemurnian jiwa, seperti namanya, adalah untuk memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi jiwa janin di kolam spiritual. Memurnikan jiwa janin pertama, membuat jiwa janin pertama memiliki kehidupan, berarti memasuki pemurnian jiwa tingkat pertama. Dengan analogi, jika 3 jiwa dan 7 jiwa dimurnikan menjadi 10 jiwa janin di kolam spiritual satu persatu, itu berarti kultivator itu telah memasuki alam pemurnian jiwa yang sempurna. Pada saat itu, jika kultivator berada di kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa ingin memasuki alam jiwa tingkat pertama, ia harus mengendalikan jiwa janin pertama yang muncul dari tubuh dan menyelesaikan malapetaka sebelum ia dapat dipromosikan. Dan setelah malapetaka berhasil dilewati dan seseorang memasuki tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, maka kultivator itu akan memiliki kemampuan untuk melintasi kekosongan, menjadi seseorang yang memiliki kekuatan yang nyata dan dapat terbang tanpa memakai senjata ajaib. Jelas, Gongsun Ruoxi telah berada dalam formasi selama setengah tahun, dan akhirnya telah memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi jiwa janin pertama, dan berhasil memasuki pemurnian jiwa tingkat pertama. Di bawah tatapan iri semua orang, Gongsun Ruoxi perlahan membuka matanya dan merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan wajahnya yang menakjubkan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. "Kakak senior Gongsun, selamat," ucap dari Mu Mengyi sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya. "Selamat, kakak senior Gongsun, telah memasuki alam jiwa ilahi," ucap dari Huang Futingfeng, Kesinyi, dan yang lainnya mengepalkan tangan untuk memberi selamat. "Terima kasih, semuanya," ucap dari Gongsun Ruoxi dan tersenyum,
dan setelah itu Gongsun Ruoxi tiba-tiba tertegun, dan berkata, "Kakak Huang Fu, Jun Buping, dan kakak senior Sangguan, mengapa kalian di sini?" ucap Daru Gongsun Ruoxi. Setelah itu, Mu Mengyi telah bertarung melawan Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi dan Mu Mengyi memberitahu Gongsun Ruoxi tentang masalah ini. Ketika Gongsun Ruoxi mendengar kata-kata itu, dia sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Dia tidak percaya bahwa selama retretnya, Tan Yun memimpin orang untuk hampir memusnahkan para murid Sekte kuno. Setelah itu, ketika Gongsun Ruoxi sedang berbicara dengan orang banyak, dia menatap Tan Yun dengan tidak jelas dari sudut matanya, dan matanya menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang tersembunyi. Keesokan harinya, hampir pada saat yang sama, Luo Fan dan Song Hong, yang duduk bersila, jubah mereka bergerak tanpa angin, dan nafasnya dari alam pemurnian jiwa tingkat pertama membuat radius 100 meter dari kekosongan, berguling seperti ombak. Penyempurnaan jiwa tahap 1, perasaan yang sangat kuat, ketika Luo Fan tiba-tiba membuka matanya, dia tersenyum pada Song, hanya untuk menyadari bahwa Tan Yun dan yang lainnya menatapnya sambil tersenyum. Setelah itu, semua orang secara alami akan memberi selamat kepada mereka berdua, tentu saja, keduanya juga sangat terkejut dengan penampilan Huang Fu Tingfeng, Lu Ren, dan lainnya. Sue Zian kemudian memberi tahu mereka berdua dengan cemberut dan senyum bahwa 3 murid sekte kuno sebelumnya memiliki pertempuran yang menentukan di jurang pemakaman para dewa. Sementara mereka berdua terkejut, Luo Fan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan bingung, "Kakak Tan Xian, mengapa kesini bersama kita?" ucap dari Luo Fan. "Iya, kakak Tan Xian, kenapa?" ucap dari Song Hong bergema. Di antara orang banyak, dalam hal persahabatan, Tan Yun secara alami adalah yang paling berpakaian besi. Karena itu, keduanya menanyakan keraguan terhadap Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya. Uhuk-uhuk, Tan Yun terbatuk ringan, dengan ekspresi bermartabat. Tan Yun berkata, "Saudara Song, Saudara Luo, kami dan Kesinyi hanya bekerja sama sementara. Master Sekte telah mengatakan bahwa selama persidangan, 9 divisi harus mengesampingkan perselisihan dan bertarung bersama untuk melawan musuh, jadi kami bekerja sama dengan kakak senior Kesinyi," ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan itu, adapun apakah orang lain percaya atau tidak, Tan Yun tidak peduli. Bagaimanapun, dia dan Kesinyi telah sepakat bahwa ketika mereka meninggalkan tanah keabadian dan kembali ke Huang Fu Shengzong, mereka masih berpura-pura menjadi sebagai lawan. Tentu saja, Huang Fu Tingfeng, Xiao Qingxuan dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Jika itu benar seperti yang dikatakan Tan Yun, lalu mengapa Tan Yun membiarkan singa naga emas membunuh selusin atau lebih murid dari divisi jiwa suci yang melarikan diri ke jurang pemakaman para dewa? Dan tidak membunuh Kesinyi. Tan Yun tampaknya dapat melihat melalui pikiran semua orang, jadi Tan Yun berkata lagi, "Kalian semua tahu bahwa kepala jiwa suci adalah guru Kesinyi, dan dia ingin Kesinyi membunuhku, tetapi aku menyelamatkannya. Kamu akan memiliki banyak tebakan. Saya tidak ingin mengungkapkan alasan pembunuhannya, tapi tolong jangan menyebutkan saya menyelamatkannya ketika kalian kembali ke sekte, jangan sampai kakak senior tidak dapat menjelaskan kepada gurunya," ucap dari Tan Yun. Huang Fu Tingfeng melirik Tan Yun sambil berpikir, dan berkata, "Kamu tidak perlu curiga, aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku memohon kepada saudara Tan Xian untuk tidak membunuh Sinyi," ucap dari Huang Fu Tingfeng. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Kesinyi, Mu Mengyi dan Sue Zian yang tahu bahwa Huang Fu Tingfeng membantu Tan Yun menemukan alasan untuk mengatakan demikian. Jika ini masalahnya, Huang Fu Tingfeng bingung, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang akan curiga dan menebak arah yang mereka pikirkan. Pada bulan berikutnya, 129 dari 129 orang yang mundur ke alam sprint, 128 dari mereka, berturut-turut memasuki alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Yang terakhir adalah Zhong Wu Xiao, dia berada di tingkat ke-9 alam jiwa janin sebelum mundur,
dan sekarang dia telah memasuki kesempurnaan besar dari alam jiwa janin, dan samar-samar menyentuh penghalang tingkat pertama pemurnian jiwa ilahi. Setelah Zhongwu Xiao membuka matanya yang indah, Xiao menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Tan Yun. Xiao tersenyum dan berkata, "Saya telah dipromosikan menjadi penyempurnaan agung jiwa janin dan sukses besar," ucap dari Xiao. Tan Yun memeluk pinggang polos Zhongwu Xiao, dan dia memeluknya erat-erat. Tan Yun mengangkat Xiao dan berbalik, dan berkata dengan suara rendah, "Bayi kecil itu luar biasa," ucap dari Tan Yun. "Hihi, tentu saja," ucap dari Xiao. Setelah itu Zhongwu Xiao berkata dengan gembira, pipinya ternoda oleh awan kemerahan, dan dia berkata, "Apakah kamu tidak merindukanku?" ucap Xiao. Mendengar itu Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium kening Zhongwu Xiao. "Huff, kamu bicara manis," ucap dari Zhongwu Xiao menjulurkan lidahnya dengan nakal, lalu melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, dan langsung memegang tangan indah Mu Mengyi, dan mengobrol dengan gembira. Sesaat kemudian, Tan Yun memanggil semua orang bersama-sama dengan ekspresi serius, total 278 orang. Termasuk Tan Yun, ada total 255 murid dan Mai. Murid divisi jimat adalah Huang Fu Tingfeng dan 4 murid lainnya, dan yang lainnya meninggal. Di divisi senjata Gongsun Ruoxi, Zhongwu Xiao dan 7 murid lainnya, dan yang lainnya meninggal. Ada 5 murid formasi, dan yang lainnya meninggal. Dalam divisi angin dan guntur hanya Tukau Jun Lu Ren satu-satunya, dan yang lainnya mati. Di divisi jiwa suci hanya Ke Xinyi. Di divisi jiwa kuno, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian. Dan di divisi 5 jiwa hanya ada Sue Zian. Pada saat ini, 1000 murid Huang Fu Shengzong berpartisipasi dalam persidangan, kecuali murid dari 5 jiwa yang hidup dan matinya tidak diketahui. Meskipun ada banyak korban, tidak dapat disangkal bahwa dibandingkan dengan 3000 orang di Istana Jiwa Abadi, dan hanya Nangong Yukin 1 orang yang tersisa dan 2000 orang di Sekte Abadi-Abadi yang mati. Sejauh ini hanya Ruyan Chen masih hidup. Sekte Huang Fu Shengzong telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun memandang semua orang, ekspresinya serius, dan kemudian berkata, "Semuanya, selanjutnya kita akan pergi ke jurang pemakaman para dewa untuk mencari harta karun. Kecuali saudara Huang Fu dan yang lainnya, semua murid dan Mai tahu tentang naga guntur angin, maka aku akan pergi hari ini," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Huang Fu Tingfeng, Ke Xinyi, Xiao Qingxuan, dan Bai Li Longtian menatap Tan Yun dengan ragu. "Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan naga guntur angin yang dikatakan Tan Yun." Tan Yun tampak khawatir dan berkata, 4 bulan yang lalu, ketika Ruoxi melewati jurang pemakaman para dewa, dia diserang oleh naga guntur angin tingkat ketiga, dan naga guntur angin ini berlari keluar dari jurang pemakaman para dewa, ucap dari Tan Yun. 5 karakter dari Ji, seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya, dan itu berdengung. "Kalian harus tahu bahwa monster yang melampaui kesengsaraan tingkat ketiga hanya kuat dan tidak lemah dibandingkan dengan kultivator kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa." Pada saat yang sama, Huang Fu Tingfeng, Ke Xinyi dan yang lainnya mengikuti Tan Yun dan mengintai di jurang pemakaman para dewa. Para murid dalam kabut gelap jurang pemakaman dewa, pada saat ini, memiliki ketakutan yang tersisa dan menggigil di punggung mereka. Jika mereka tahu bahwa ada monster yang melampaui kesengsaraan tingkat ketiga di jurang pemakaman para dewa, tidak semua orang akan memiliki nyali untuk tinggal terus di kabut gelap jurang pemakaman para dewa dan mengatur penyergapan, kan? Tan Yun melihat orang-orang yang semuanya berubah warna, dan berkata, "Risiko dan manfaat hidup berdampingan. Jika kalian keluar dari jurang pemakaman para dewa, Anda dapat yakin bahwa ada bahaya di dalam jurang. Jika kalian mengikuti saya secara alami akan melindungi kalian semua, tentu saja. Saya tidak dapat menjamin keselamatan semua orang meskipun ada pria besar di sini. Apakah kalian ingin masuk? Kalian harus berhati-hati," ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, setelah keheningan singkat,
semua orang menyatakan niat mereka untuk pergi. Di mata semua orang, bagaimanapun, ada harta karun di jurang pemakaman para dewa. Setelah jatuhnya para dewa, harta ini memiliki godaan yang fatal bagi semua orang. Semua orang mengambil keputusan, dan jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan mundur dari jurang maut. Selain itu, semua orang tahu bahwa tidak pernah ada murid percobaan yang telah pergi jauh ke dalam jurang pemakaman para dewa sejauh 1.000.000 mil, jadi jelas ada banyak jenis roh surga dan bumi, harta surga dan bumi di jurang. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan senjata ilahi setelah kejatuhan para dewa, Anda masih bisa mendapatkan beberapa harta langka dari surga dan bumi, kan? Karena itu, semua orang tahu bahwa ada harimau di gunung, dan mereka cenderung akan terus berjalan di gunung. Karena semua orang telah mengambil keputusan, maka kita akan pergi ke pemakaman para dewa nanti. Saya punya banyak rampasan di sini. Kalian dapat memilih salah satu sesuai dengan atribut kalian sendiri, ucap dari Tan Yun dengan baik hati. Kemudian, Sue Zian memahaminya, cincin penyimpanan Sue Zian sering berkedip, dan lebih dari 4.000 harta magis terbang keluar dari cincin penyimpanan dan tergantung di kehampaan, dan cukup mengejutkan. Sue Zian tersenyum dan berkata, dari senjata ajaib dari berbagai atribut yang saya keluarkan, yang berperingkat terendah juga merupakan harta kelas tinggi, di antaranya ada sebagian besar harta dengan kualitas terbaik, silakan pilih, ucap dari Sue Zian. Semua orang cukup bersemangat, Anda tahu, kompetisi 9 divisi berakhir, di luar 8 besar daftar wolong, senjata dan senjata ajaib di tangan mereka hanyalah harta kelas menengah yang diberikan oleh raja. Dan kemudian kata-kata Tan Yun membuat semua orang semakin bersemangat. Tan Yun tersenyum anggun, aku akan memberimu senjata ajaib yang dipilih. Bagus. Terima kasih, Kakak Tan, ucap dari Tan Yun. Semua orang dengan bersemangat mulai memilih senjata ajaib. Sesaat kemudian, Tan Yun secara pribadi mengendalikan senjata Huang Fu Ting Feng yang luar biasa, menaiki perahu roh terbang keluar dari hutan dengan kerumunan dan terbang dengan kencang menuju jurang pemakaman para dewa 300.000 mil jauhnya. 8 jam kemudian, keesokan harinya, Tan Yun mengendarai perahu roh perlahan ke dalam jurang pemakaman para dewa, dan perahu roh itu sudah hampir menyentuh tanah. Tujuan melakukan ini adalah untuk memudahkan semua orang di kapal roh untuk melihat pemandangan di tanah dengan jelas, dan untuk menemukan obat-obatan spiritual dan harta surgawi dan duniawi lainnya. Pria besar, perhatikan kewaspadaanmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memerintahkan singa naga emas, sambil mengemudikan perahu roh melalui jurang yang dipenuhi kabut hitam. Aum! Singa naga emas mengaum dan melayang menjauh dari lengan Tan Yun dan muncul di bahu Tan Yun, matanya berkedut, melihat sekeliling jurang tempat angin bersiul. Visibilitas semua orang di kabut hitam yang bergulir hanya sejauh 1.000 kaki, sementara singa naga emas dapat melihat pemandangan ratusan mil jauhnya. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan pergi jauh ke dalam jurang selama ribuan mil, kabut hitam bergulung seperti ombak, semburan ombak yang menusuk telinga suara siulan datang dari ujung kabut hitam di depan. Menurut peta percobaan tanah abadi, mengetahui bahwa 300 mil di depan adalah pintu masuk yang sebenarnya ke jurang pemakaman para dewa. Konon pintu masuknya lebarnya ribuan kaki dan setinggi puluhan ribu kaki. Begitu masuk, kamu akan terkikis oleh kekuatan penghancur itu. Tan Yun melihat kembali ke semua orang, dan mengingatkan dengan ekspresi, semuanya sudah siap, kita akan segera masuk, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu, mereka melepaskan kekuatan spiritual yang mempesona, yang terkondensasi menjadi tirai cahaya kekuatan spiritual di permukaan tubuh, siap untuk menahan erosi kekuatan penghancur. Sejak 50.000 tahun yang lalu, jumlah kematian murid-murid Huang Fu Shengzong sendirian di jurang pemakaman para dewa telah melebihi 7 juta. Pelajaran darah dan air mata memperingatkan semua orang tentang keanehan dan teror dari kekuatan penghancur itu. Di bawah kekuatan penghancur itu, kekuatan spiritual dalam tubuh kultivator secara bertahap akan ditelan. Jika Anda ingin bertarung, Anda hanya bisa melawan dengan kekuatan spiritual.
Tidak ada gunanya memakai armor sihir, karena kekuatan penghancur itu bisa menembus armor dan menyebabkan kerusakan fatal pada para kultivator. Karena itu, setiap orang hanya menggunakan tirai cahaya spiritual untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, yang membingungkan semua orang adalah bahwa kekuatan penghancur hanya ditujukan pada kultivator manusia, dan monster tidak terpengaruh. Pada saat ini, Mu Mengyi melihat bahwa Tan Yun tidak melepaskan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, jadi dia dengan cemas berkata, "Tan Yun, mengapa kamu tidak melindungi dirimu dengan tirai cahaya kekuatan spiritual?" ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan berbisik, "Aku sementara tidak, aku ingin merasakan kekuatan apa itu setelah memasuki pintu masuk," ucap dari Tan Yun. "Baiklah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati," ucap dari Mu Mengyi. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, Tan Yun mengendarai perahu roh perlahan melalui kabut hitam. Di antara mereka, menuju pintu masuk 300 mil jauhnya. Sesaat kemudian, ketika perahu roh berjarak kurang dari 1000 kaki dari pintu masuk, pupil Tan Yun menyusut, matanya menembus kabut hitam, dan samar-samar terlihat bahwa jurang telah menyempit. Di ujung garis pandang, ada dua puncak gunung vertikal seperti garis langit, berdiri saling berhadapan. Di tengah puncak gunung, kabut hitam menjadi semakin tebal, seperti gelombang hitam besar, melonjak di atas jurang, tampak sangat menakutkan, seolah-olah ada binatang buas yang tidak dikenal tertidur di dalamnya. Ini adalah pintu masuk yang sebenarnya dalam legenda. Setelah Anda melewati dua puncak yang diselimuti kabut hitam, Anda akan merasakan kekuatan yang menghancurkan. Saat perahu roh semakin dekat ke pintu masuk, hati semua orang juga sangat cemas. Setelah 3 napas, Tan Yun mengendarai perahu roh dan mulai bergerak di antara dua puncak gunung. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa suara siulan seperti hantu dan lolongan serigala yang terdengar di luar jurang pemakaman para dewa datang dari sini. Kedua puncak gunung itu seperti raksasa-raksasa yang merangkak di jurang, membuka mulut besar mereka, memuntahkan suara siulan yang keras, dan menelan kabut hitam yang mengepul tak berujung. Ketika semuanya melakukan perjalanan di antara puncak gunung, beberapa murid perempuan dari Danmai berteriak ngeri, yang mengejutkan semua orang. Salah satu murid perempuan menunjuk ke gunung yang jaraknya ratusan kaki di sebelah kiri dengan wajah pucat, dan berkata dengan gemetar, "Lihat, ada puluhan ribu mata yang menatap kita," ucap dari murid perempuan itu. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu, dan tiba-tiba, ada yang menyeramkan. Tapi melihat naik turunnya kabut hitam, ada mata hijau samar seukuran kepalan tangan di gunung, menatap ke semua orang. Tan Yun melihat kembali ke semua orang, dan buru-buru memperingatkan, "Semuanya, ini adalah kucing hijau lingin dari periode kesusahan tingkat kedua. Mereka seperti harimau, tetapi mereka secara alami pemalu. Selama kita tidak menyerang mereka, mereka pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tapi jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka akan bersumpah sampai mati untuk melawan, jadi semua orang diam, jangan menatap mereka, dan jangan ganggu mereka lagi, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang mengagumi pengetahuan Tan Yun pada saat yang sama, segera tutup mulut dan berhenti menatap mereka. Pada saat ini, mata indah Mu Mengyi menyipit, melihat tulang putih di tanah di bawah, dan berbisik, "Tan Yun, aku telah melihat banyak orang mati." Tan Yun melirik tulang yang tidak lengkap dan berkata, "Murid-murid ini seharusnya dibunuh oleh kucing hijau lingin," ucap dari Tan Yun. Tan Yun selesai berbicara, dan mendorong perahu roh melalui pintu masuk. Segera, matanya tiba-tiba terbuka, dan kabut hitam menjadi beberapa kali lebih tipis. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya sudah bisa melihat pemandangan itu 100 mil jauhnya. Ditemukan bahwa lebar jurang mencapai 50 mil, puncak di kedua sisi jurang berdiri, dan puncaknya penuh dengan bebatuan aneh. Dalam kabut gelap, Anda dapat samar-samar melihat puncak gunung, dengan pepohonan berwarna-warni dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Semua orang melihat ke atas,
Tetapi melihat bahwa kabut hitam di atas jurang semakin tebal, kabut hitam yang mengepul seperti kepingan batu hitam bundar yang mengalir deras di atas kepala, seolah-olah jatuh kapan saja dan seperti akan menghancurkan tubuh semua orang sampai mati. Tan Yun dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa untaian kabut hitam seperti air yang mengalir-mengalir melewati mereka, dan akhirnya berkumpul bersama, melonjak menuju pintu masuk. Selain itu, suara siulan yang keras di dalam dan di luar pintu masuk sangat berlawanan. Tidak ada suara siulan di sini, itu sangat sunyi, dan itu adalah keheningan yang mati. Plop-plop, semua orang gelisah, dan mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Satu-satunya hal yang sedikit meyakinkan adalah karena kabut hitam di jurang yang beberapa kali lebih tipis, dapat melepaskan kesadaran spiritual. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritual yang tak terlihat meluas dengan cepat ke segala arah. Kesadaran spiritual yang bisa menutupi area 500 mil, tapi sekarang hanya bisa mencakup 300 mil. Pada saat yang sama ketika Tan Yun sedang menguji, semua orang juga sedang menguji, dan mereka semua menemukan bahwa kekuatan kesadaran spiritual hanya dapat mengerahkan 60% di jurang maut. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya memanipulasi kesadaran spiritual mereka untuk naik ke langit. Ketika kesadaran spiritual mereka menyentuh kabut hitam yang mengalir deras di atas jurang maut, mereka terhalang. Artinya, jika ada bahaya yang bersembunyi di kabut hitam di atas kepala, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tiba-tiba, alis Tan Yun berkedut dan hatinya membeku, dia merasakan energi spiritual di kolam spiritual, perlahan lewat dengan kecepatan yang tak terlihat, dan energi spiritual di jurang begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghembuskannya. Jika Anda tidak bisa bernapas, itu berarti kekuatan spiritual yang terus-menerus hilang di dalam tubuh tidak dapat diisi ulang. Segera setelah itu, Tan Yun merasakan kekuatan sobek yang tak terlihat dan bergegas ke arahnya. Meskipun tubuh fisiknya sekuat senjata spiritual tingkat tinggi, Tan Yun masih merasakan sedikit rasa sakit di kulitnya, seolah-olah kekuatan sobek ini berkali-kali lebih kuat, lalu merobek dirinya hidup-hidup. Di samping Tan Yun, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan semua orang di belakang Tan Yun, tirai cahaya spiritual yang menutupi tubuh mereka, di bawah kekuatan penghancur, seperti api unggun yang perlahan berkibar. Bagaimana? Apakah kamu melihat kekuatan apa ini? Ucap dari Mu Mengyi bertanya dengan ekspresi bermartabat. Tan Yun merasakan kekuatan ini, alisnya berkerut, merasa cukup merepotkan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak cara untuk menghasilkan kekuatan merobek ini, aku tidak bisa menentukan yang mana untuk saat ini, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melihat ke belakang. Melihat semua orang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, kalian tidak dapat menghembuskan energi spiritual di jurang maut, dan itu hanya akan menghabiskan energi spiritual di dalam tubuh. Oleh karena itu, saya sekarang mengemudikan perahu spiritual di kecepatan tercepat dan masuk jauh ke dalam jurang. Yang kekuatan spiritualnya hanya setengah habis, beritahu saya segera, dan kemudian, mereka yang tidak dapat mendukung kekuatan spiritual, kembali ke jurang. Semuanya, jangan coba-coba menjadi terlalu kuat, jika setelah kekuatan spiritual lebih dari setengah dikonsumsi, Anda akan tinggal di jurang pemakaman para dewa, pada saat itu, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan penghancur, mengerti, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, semua orang berkata serempak, kami mengerti, ucap dari semua orang. Oke, Tan Yun segera berkata, selama puluhan ribu tahun, para murid percobaan tidak pernah menembus 1.000.000 mil. Jelas, setidaknya 400.000 mil jauhnya adalah area sebelumnya. Di tempat yang dikunjungi oleh para murid, pasti ada sangat sedikit harta yang tersisa, hanya semakin dalam kedalamannya, semakin banyak harta di jurang maut. Kita akan pergi langsung ke kedalaman 500.000 mil, dan kemudian mulai melambat, sambil mengumpulkan harta karun langit dan bumi, masuklah lebih dalam, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun melepaskan kecepatan perahu roh secara ekstrim, dan terbang ke jurang yang gelap. Ho, dimanapun perahu roh lewat,
raungan monster bergema di puncak gunung di kedua sisi. Monster tingkat kedua yang tak terhitung jumlahnya di tahap bayi, pertumbuhan, dan dewasa terbang menuju perahu roh, tak berdaya. Kecepatan mereka, dibandingkan dengan perahu roh harta karun kelas atas, benar-benar terlalu lambat untuk mengejar perahu roh sama sekali. Adegan tanpa bahaya ini menyebabkan sebagian besar murid di perahu roh gemetaran. Saya hanya mendengar bahwa ada banyak monster di jurang pemakaman para dewa dan mereka tidak dapat diprediksi. Hari ini, saya mengetahuinya, dan itu sesuai dengan reputasinya. Saat perahu roh menembus ke dalam jurang seperti kilat, kekuatan penghancur menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan kekuatan spiritual para murid untuk melindungi tirai cahaya bergetar hebat. Terlepas dari siang atau malam, sehari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh hingga kedalaman 500.000 mil dan mulai melambat. Tan Yun masih tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, jadi dia secara alami memiliki perhitungannya sendiri. Saat menembus 0,5 juta mil, kekuatan tak terlihat yang merusak menyapu Tan Yun, darah mengalir keluar dari pori-porinya, dan kulitnya seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus ditusuk. Pada saat ini, perahu roh terbang menuju jurang maut dengan kecepatan 30.000 mil per hari. Semua murid di perahu roh meliputi area ratusan mil dengan kesadaran spiritual mereka, mencari harta surga dan bumi. Kakak Tan, tunggu, tiba-tiba, seorang murid dan Mai berteriak girang. Setelah Tan Yun mengendalikan perahu roh untuk berhenti terbang, murid dan Mai menyapu perahu roh dan muncul 300 meter di sisi timur. Di tanah abu-abu gelap, dia dengan cepat mengumpulkan ramuan yang berusia 1.800 tahun. Kemudian, setelah muridnya dengan gembira menyapu perahu roh, Tan Yun kemudian mendorong perahu roh itu ke dalam jurang. Dalam setengah bulan berikutnya, perahu roh itu sudah menembus 800.000 mil. Selama masa ini Tan Yun mengendalikan perahu roh berkali-kali untuk berhenti terbang, dan meminta para murid untuk mengumpulkan harta langka dan langka yang mereka temukan. Tan Yun dan murid-muridnya telah benar-benar menyadari arti sebenarnya dari apa artinya menjadi harta karun di mana-mana. Karena di dalam jurang, ada ramuan yang tak terhitung jumlahnya dari urutan ketiga hingga ke-6. Obat-obatan roh dari peringkat ke-7 hingga ke-9 juga umum. Adapun peringkat ke-9 dan di atasnya, ramuan 1.000 hingga 2.000 tahun juga umum. Catatan, obat mujarab berusia 100 tahun disebut obat mujarab tingkat pertama, dan seterusnya. Obat mujarab tingkat 9 berarti ramuan. Itu sendiri telah mencapai 900 tahun. Alasan mengapa mereka ditangkap adalah karena Xuan Huolingzi memiliki kebijaksanaan dan bergerak sangat cepat di tanah, dan keduanya berhasil menangkapnya. Dalam setengah bulan terakhir, para murid menemukan bahwa ada terlalu banyak obat mujarab di atas peringkat ke-6, begitu banyak sehingga mereka tidak dapat memuat 10 tas obat mujarab, sehingga mereka membuang semua obat mujarab di bawah peringkat ke-6, dan hanya mengumpulkan obat mujarab di atas peringkat ke-6. Semua orang juga menemukan banyak mata air jiwa dengan berbagai atribut. Meskipun mereka tidak lagi menggunakannya, mereka masih mengumpulkan semuanya. Dan setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.